Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam pelajaran ini kita telah mencapai kitab 1 Samuel, pasal 13 dan 14. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut para hamba Tuhan yang hadir di studio. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Terima kasih. Dr. Osama Atef, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Dr. Fayez, kita sampai di pasal 13 dan 14, lanjutan dari insiden besar di mana muncul Saul, karakter kedua dalam kitab Samuel. Yang pertama, jika kita ingin melihat pada ayat pertama dari pasal 13, dari ayat 1 sampai 4, kita membaca Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu, Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Beberapa insiden dan juga perilaku penting menjelaskan karakter dari Saul. Mohon jelaskan karakternya. Izinkan saya mengatakan perilaku yang menunjukkan kebodohan daging dan kebodohannya. Realitas Saul mulai terungkap dan karakter buruknya mulai muncul. Hal pertama dari ayat 2, Saulus memilih 3.000 orang. Dari antara orang Israel, 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan. Jika kita kembali ke pasal 11, kita akan menemukan bahwa Saul telah mengumpulkan pasukan 330.000 tentara dan dia mengumpulkan mereka dengan ancaman ketika orang-orang Yabes Gileade meminta bantuannya. Dia mengambil kuk lembu dan memotongnya menjadi beberapa bagian dan mengirim mereka ke seluruh wilayah Israel dan berkata, siapa yang tidak maju mengikuti aku, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Jadi 330.000 orang datang kepadanya. Dan itu mengingatkan saya pada perbandingan dengan orang beriman Gideon ketika dia memiliki 33.000 orang. Dia mengatakan bahwa Tuhan memberitahu dia bahwa masih terlalu banyak, jadi dia memberitahu mereka siapa yang takut biarlah dia kembali. Kemudian Tuhan berkata, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu dari sana. Dan iman muncul dan dia menggunakan 300 orang saja. Tapi Saul menginginkan jumlah yang besar sehingga dia mengumpulkan 330.000 tentara. Dan ia menang, tapi saya terkejut di sini bahwa dia memecat pasukannya. Mengapa dia memecat mereka? Tuhan tidak memberitahu kamu setelah kamu membawanya, mengapa kamu memecat mereka? Dan ia menyisakan 3.000 orang, 2.000 orang ada bersama-sama dengannya. Dan 1.000 orang dengan Yonatan, dan yang pasti ini adalah gambaran dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Dan kalimat Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel berarti dia memilih untuk dirinya sendiri, dan tentu saja setelah itu setiap kali dia melihat orang yang kuat atau gagah berani, dia selalu membawanya pada dirinya sendiri karena dia menyukai penampilan. Dia tidak menginginkan orang-orang beriman yang percaya pada Tuhan, tapi dia menginginkan orang-orang yang tampak seperti dirinya, dan ini adalah perilaku daging. Ada kepercayaan diri dan harga diri dan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Dan ketika Yonatan melakukan sesuatu dan mengalahkan antara orang Filistin dan memperoleh kemenangan besar, dia mendengar bahwa Yonatan menang atas orang Filistin. Saul meniup terompet ke seluruh negeri, katanya biarlah orang Ibrani mendengar. Saul mengalahkan garnisun orang Filistin, kedagingan menghubungkan dirinya sendiri dengan apa yang tidak dia lakukan karena orang yang menang adalah Yonatan. Tetapi dia menghubungkan kemenangan itu pada dirinya sendiri, dan ini
adalah gambaran dari kesombongan dan kesombongan palsu. Dia bangga dengan apa yang tidak dia lakukan. Dan sayangnya, dia juga berbicara tentang umat Tuhan yang dia pimpin dengan cara yang tidak sopan seperti cara Tuhan berbicara tentang umatnya. Dia mengatakan umatku Israel. Tetapi Saul berkata biarkan orang Ibrani. Orang Ibrani. Dan ketika kita membaca pasal yang ke-14, kita akan menemukan bahwa orang Ibrani adalah nama yang oleh orang Filistin disebut sebagai umat Allah. Lihat, orang Ibrani keluar dari gua. Mereka berbicara dengan sarkasme Ejekan dan dari ejekan mereka. mereka. Jadi itu diterima dari orang Filistin karena mereka adalah musuh umat Allah. Tapi engkau adalah raja. Kenapa engkau mengejek orang-orangmu dan membicarakan mereka dengan cara yang tidak sopan? Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang buruk. Dan hal terakhir yang ingin saya katakan di bagian ini adalah bahwa ketidakpercayaan menular dan ketakutan menular. Dia mulai takut pada orang Filistin. Jadi semua orang yang mengikutinya meninggalkannya, bahkan 2.000 orang yang bersamanya melarikan diri dan dia hanya memiliki 600 orang tersisa dan semuanya itu disembunyikan di dalam gua. Dan sarang, jadi setiap kali ada pemimpin yang berani, dia menyebarkan suasana percaya diri dan keyakinan pada orang-orang di sekitarnya. Yonatan hanya memiliki 1 orang bersamanya, tetapi keberanian Yonatan membuat pemuda yang bersamanya termotivasi, namun sayangnya ketidakpercayaan Saul menulari orang-orang sekitarnya. Benar. Tentu saja dalam kelanjutan dari insiden Saul di Gilgal ada di ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu bersorak-sorak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengkokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Peristiwa menarik. Seseorang sedang bersuka cita atas pemerintahannya, kemudian Tuhan mengirimkan seseorang dan berkata, pemerintahanmu akan berakhir. Mengapa Saul sendiri yang mempersembahkan korban bakaran itu? Sebenarnya adalah kebodohan menggunakan ungkapan kitab suci. Samuel berkata, kamu telah melakukan kebodohan. Karena korban bakaran dipersembahkan oleh seorang imam dari suku Lewi. Dan kita memahami Saul sebagai raja dari suku Benyamin tidak diperbolehkan mempersembahkan korban bakaran. Dan itu menunjukkan ketidaktaatan karena daging tidak dapat menghasilkan apa-apa yang menyenangkan Tuhan atau Saul menaati mewakili Tuhan. sifat Dan ini, ini keinginan adalah daging. sifat lama dalam diri kita. Keinginan manusia. Saul mewakili sifat ini, keinginan daging. Tak ada yang dihasilkan dari daging ini menyenangkan hati Tuhan. Bahkan jika pikirannya adalah untuk mempersembahkan korban atau korban bakaran, banyak orang berpikir bahwa mereka menawarkan doa-doa atau pengorbanan atau bahkan mereka berpuasa agar Allah berkenan kepada mereka. Tetapi sukacita Allah yang sejati adalah ketaatan. Dan tidak ada alasan yang membuat seseorang durhaka. Ada pembenaran untuk ketidaktaatan daging. Tapi itu bukan alasan untuk ketidaktaatan. Saul tidak tahu soal pembenaran ini. Daging dan sifat lama dalam diri kita sangat pintar ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Kita ini menemukan pembenaran dan alasan. Dan di sini kita menemukan bukannya 1 pembenaran, namun 3. Dia mengatakan, kamu terlambat. Orang-orang tercerai-berai dan orang-orang Filistin telah berkumpul. Membuatku mempersembahkan korban bakaran, tetapi apakah semua itu benar-benar membuatnya mempersembahkan korban bakaran? Jika kita mengatakan Samuel tidak datang, mengapa dia tidak menunggu dia? Seharusnya Tuhan melatih kita. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dan anggaplah orang-orang itu berserakan seperti yang telah kita dengar. Yonatan hanya bersama seorang. Membuat kemenangan besar, Tuhan beserta kita. Jadi mengapa kita mencari orang-orang tercerai-berai? Orang Filistin dikerahkan, jika Allah ada di pihak kita,
Siapakah lawan kita? Ketiga pemberian ini tidak akan pernah memimpin Saul untuk melakukan kebodohan, tapi ini adalah keinginan daging. Dan juga menggunakan korban bakaran sebagai ganti, mempersembahkannya kepada Tuhan. Itu digunakan sebagai metode untuk pengumpulan orang-orang Ya, karena mereka telah tersebar. Dr. Fayez mohon berikan gambaran tentang penggunaan hal-hal rohani untuk mencapai tujuan yang bersifat daging. Mereka telah melakukan sesuatu sebelumnya ketika mereka membawa tabut dan mereka membayangkan bahwa kehadiran tabut itu sendiri, bahkan jika tidak ada iman atau kepercayaan kepada Tuhan di dalam hati mereka, ini dengan sendirinya akan memberi mereka kemenangan, dan apa yang akan terjadi hari itu adalah kekalahan besar dan mereka dikalahkan. Dengan sangat. Jadi masalahnya bukan penggunaan formal, agama, ritualistik, metode kiasan, tapi masalahnya adalah iman dalam hati. Jadi Saul di sini menggunakan formalitas, dia mempersembahkan korban sementara hatinya sudah kosong. Saya juga ingin menarik perhatian pada sesuatu bahwa hal ini terjadi di Gilgal. Dan Gilgal seperti yang kita tahu adalah gambaran dari kesedihan dan penderitaan, dan penyangkalan diri dan pelaksanaan hukuman mati pada diri sendiri. Jadi saya terkejut bahwa semua kesalahan Saul terjadi di Gilgal. Misalnya di pasal 11, mereka pergi ke Gilgal dan mereka bersukacita di hadapan Tuhan. Gilgal tidak menyebabkan kebahagiaan, Gilgal adalah kesedihan dan penderitaan dan kehancuran. Tapi dia bahagia di Gilgal dan dia juga telah melakukan kebodohan dan mempersembahkan korban melawan perintah Tuhan di Gilgal. Jadi dia tidak berorientasi dan tidak tahu masalah Tuhan sama sekali. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami sepenuhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ada pertanyaan? Pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana saya yakin sudah beriman? Seperti kita mengira Saul adalah seorang yang beriman, ternyata tidak. Jadi apakah indikasi sebenarnya? Penampilan Saul adalah orang percaya, tetapi sebenarnya tidak. Lalu bagaimana seorang bisa yakin bahwa dia lahir dari Tuhan? Ada beberapa sifat moral yang harus ada untuk menilai diri saya sendiri bahwa saya adalah orang yang beriman, dan jika saya melihat sekilas dari perjanjian baru dari seorang yang juga disebut Saulus ketika Tuhan bertemu dengannya. Apakah dia percaya atau tidak? Apakah dia berubah atau tidak? Apakah dia diperbaharui atau tidak? Saya pikir dia diperbaharui dan karakteristik moral menjadi tersedia. Apakah itu? Hal pertama, ketaatan kepada Tuhan. Hal pertama dikatakan Saul, Tuhan, apa yang engkau ingin aku lakukan? Jadi dia menjadi tunduk dan patuh, dia menjadi bersedia untuk patuh. Hal kedua, karena lihatlah dia sedang berdoa. Dia sedang berdoa. Hal ketiga, mengambil makanan, jadi dia dikuatkan, dia mulai makan. Kita tahu bahwa makanan adalah tanda firman Tuhan. Jadi orang percaya mentaati Tuhan dan berdoa dan baca Alkitab. Hal keempat, dia berada dalam persekutuan dengan para murid di Damaskus. Saudara-saudaranya telah berubah, dia terhubung dengan orang-orang yang beriman. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Hal kelima, dia mulai berbicara tentang Tuhan. Dia bersaksi tentang Tuhan dengan kata-kata yang sederhana. Hal keenam, ia rela menderita bagi Tuhan. Hal ketujuh, dia mulai berbicara tentang Tuhan. Dia tidak hanya diselamatkan, dia mulai berbicara tentang Yesus dari Nazaret sebagai anak Allah dan sebagai Kristus. Dia mulai membedakan kemuliaan Tuhan. Jadi, saya pikir jika hal-hal ini ada, orang percaya akan berubah dan tidak harus semuanya ada. Tetapi setidaknya beberapa karakteristik harus ada untuk mengkonfirmasi bahwa saya telah berubah. Hal-hal ini ada dalam diri Ada saya, bukti yang ada bisa buktinya. disentuh. Ya. Ya. Saudara Osama, Samuel mengatakan kepadanya, perbuatanmu itu bodoh. Apa yang telah kamu lakukan salah. ya. Dan ada konsekuensi untuk hal itu. Konsekuensinya adalah kerajaannya selesai. Mohon beritahu saya juga tentang konsekuensi dari ketidaktaatan secara umum dan kehidupan orang percaya. Orang-orang yang membaca Ulangan pasal 28 akan melihat bahwa ketaatan memiliki berkat dan ketidaktaatan memiliki kutukan. Kita mengkonfirmasi sebuah fakta bahwa Saul sama sekali bukan orang percaya. Di satu sisi, karakteristik moral yang kita dengar tidak pernah ada. Yang pertama dan yang terpenting adalah ketaatan. Dia tidak mentaati Tuhan dalam hal apapun. Di sini dalam mempersembahkan korban bakaran, dan nanti kita akan lihat hal yang lain. Bahwa dia tidak menghancurkan orang Amalek, dan seterusnya dengan segala cara dari awal sampai akhir. Dia tidak menunjukkan ketaatan pada Tuhan. Dan ketika kita berbalik punggung kita kepada Tuhan, bukan wajah, dan ketika bersikeras pada pemberontakan dan juga pada ketidaktaatan kita,
maka kita harus menuai apa yang telah kita tabur. Tuhan seharusnya menyerahkan kerajaan kepadanya dengan syarat mentaati Dia dan dengan syarat untuk memimpin orang-orang kepada ketaatan. Tetapi sebaliknya, Dia memimpin orang-orang kepada ketidaktaatan dan berserakan dan kepada kekafiran dan keraguan. Kemudian dia harus dihukum, dan pada saat itu Samuel mengatakan padanya, "Kerajaanmu akan direnggut darimu dan diberikan kepada orang yang lebih baik darimu." Dan memang kerajaan setelah itu diberikan kepada seorang yang tidak dipilih oleh orang seperti Saul, tapi menurut hati Tuhan seperti Daud. Benar. Dr. Fayez, ketika kita pergi ke pasal 14, jika pasal 13 berbicara tentang dosa besar Saul, ketika dia mempersembahkan korban bakaran seorang diri, dan itulah sebabnya Samuel mengatakan kepadanya bahwa dia telah melakukan kebodohan. Tetapi kita melihat pekerjaan iman dalam pasal 14 digambarkan dalam Yonatan. Mohon jelaskan tentang kemenangan yang diraih oleh Yonatan dan bagaimana kita meraih sebuah kemenangan. Izinkan saya mengatakan beberapa poin spesifik. Hal pertama, Yonatan menunjukkan kecukupan iman. Ada beberapa hal yang sangat bagus dalam ayat 1, tetapi tidak diberitahukan hal itu kepadanya. Dan menggunakan bahasa Rasul Paulus, dia tidak berkonsultasi dengan siapapun, dia tidak minta persetujuan siapapun untuk bertindak dengan iman. Dia bertanya kepada Apakah Tuhan. itu berarti dia anak yang tidak setia? Yang tidak menghormati orang tuanya? Tidak, tapi ayahnya tidak akan membantunya atau menasihatinya. Ayahnya akan menundanya. Jadi bayangkan jika dia bertanya kepadanya, ayahnya akan menundanya. Dia tidak mengambil pendapat ayahnya, maka kecukupan iman. Dia menerima nasihat dari Tuhan. Dan dia merasa bahwa Tuhan mendorongnya. Hal kedua, jalan iman memandang rendah kesulitan. Ketika di ayat 4 ada deskripsi jalan yang harus diambil Yonatan. Ada tebing berbatu di sisi lain dan jalan sempit, dan itu menggambarkan jalan iman. Dan iman mematahkan semua kesulitan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Kita lihat iman berpikir bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang mustahil dan tidak memikirkan kesulitan. Sama sekali. Dan kemudian panutan iman Yonatan adalah panutan untuk membawa senjatanya, dan dia mengatakan kepadanya, "Ayo pergi." Dia menjawab, "Hatiku seperti hatimu, aku bersamamu." Jadi tentunya ada contoh dan pasangan yang baik dalam iman. Hal berikutnya adalah keberanian iman ketika dia meletakkan tanda, dan tanda itu sulit. Jika orang Filistin menyuruh mereka datang kepada mereka, jika mereka berkata, "Datanglah kepada kami, maka kami akan naik." Dan jika mereka berkata kepada kami, "Tunggu sampai kami datang kepadamu, maka kami tidak akan naik." Dan ini lebih sulit karena orang Filistin berada di atas mereka. Sehingga dengan naik, mereka akan berada dalam jangkauan orang Filistin, tetapi iman juga membenci kesulitan. Kemudian kerendahan iman ketika mereka mulai mendaki, mereka memanjat dengan tangan dan kaki mereka. Dan tentu saja ini adalah gambar seorang yang rendah hati. Dan seorang yang berdoa, menyembah. Dan seseorang yang merasakan kelemahan yang besar dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jadi ciri-ciri iman sangat jelas dalam Yonatan. Dan tentu saja ungkapan yang terkenal, indah dan menakjubkan, yang bisa kita ambil sebagai slogan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Intinya bukan apa yang tangan kita, tapi Tuhan. 5 roti dan 2 ikan sudah cukup dan lebih banyak lagi. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan kepada kami ke alamat yang tertera ketika jeda rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Dalam 1 Samuel 14 ayat 3 kita tahu bahwa Ahia bin Ahitub adalah imam besar pada zaman Saul. Tapi dalam 1 Samuel 21 ayat 1 kita menemukan bahwa namanya adalah Ahimelek. Tapi dalam Markus 2:26 kita menemukan namanya adalah Abiatar. Jadi apakah ada kontradiksi? Siapa namanya? Siapa namanya sebenarnya? Siapa nama sebenarnya? Seseorang mungkin memiliki lebih dari satu nama. Dan Ahia adalah kependekan dari nama Ahimelek. Mengenai Abiatar, Abiatar adalah putranya. Dan kita tahu tidak lama setelah kejadian ini, Saul membunuh imam-imam Tuhan dan Abiatar menjadi seorang imam besar. Ketika Tuhan bicara tentang dia, pada waktu itu dia adalah seorang imam. Tetapi sekali dia menjadi imam besar, ini menjadi gelarnya. Jadi tidak ada masalah dalam hal itu. Jadi misalnya saya memberi contoh untuk memperjelas kepada para pemirsa,
Presiden Gamal Abdel Nasser melakukan revolusi 52. Tapi apakah pada tahun itu dia menjadi seorang presiden? Tidak, bahkan tidak setelah revolusi, tapi dia menjadi presiden kemudian. Saya berbicara tentang dia dari saat dia menjadi presiden, bahkan dari saat presiden kesekian lahir. Jadi Tuhan berbicara tentang Abiatar, tapi Abiatar adalah anak Ahimelek yang adalah Ahia. Dr. Fayez, ketika saya pergi ke pasal 24 selama perang, ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam kepada musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu, dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh. Tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut pada sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu, kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan lalu matanya menjadi terang lagi. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, "Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh," katanya, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat letih lesu." Lalu kata Yonatan, "Ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya. Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin." Dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu. Saul melarang orang memakan apapun. Dia benar-benar mencegah mereka makan. Tetapi Yonatan makan dari sarang lebah dan matanya menjadi terang. Mohon ceritakan tentang Saul dan Yonatan. Pencegahan dan penyediaan, kelaparan dan kepuasan. Mohon ceritakan kontras ini. Saul melarang dan larangan ini adalah ciptaan manusia. Sebuah ide muncul di benaknya, sehingga dia menyuruh mereka berkuasa dan tidak makan. Tetapi orang-orang berjuang dan membutuhkan kekuatan dan ingin diberi makan untuk dapat menyelesaikan kemenangan atas orang Filistin. Tetapi ketika manusia ikut campur dan memberikan penampilan rohani atas segala sesuatu, sementara itu tidak pada tempatnya, dan anehnya di hari kemenangan dan berkat itu, orang itu berbicara tentang kutukan. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu, tapi ini adalah berkat. Tidak, dia tidak peduli. Dan apa alasannya? Dia takut orang-orang tidak akan membalas musuhnya. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Bukan musuh, umat Tuhan yang menentang tentara Allah yang hidup. Bukan, dia berbicara tentang mereka sebagai musuhnya. Sedangkan Yonatan karena lelah berperang, dia membutuhkan makanan untuk tubuhnya. Dan sekali lagi dia mengambil madu di ujung tongkat, lalu matanya menjadi cerah dan dia bisa melanjutkan dengan kemenangan. Dan tentu saja kemenangan rakyat tidak lengkap karena larangan itu. Dan masalah terbesar adalah ketika mereka menjadi sangat lapar. Dan mereka harus makan. Jadi karena rasa lapar mereka yang besar, mereka mulai makan domba yang disembelih berlumuran darah, maka dosanya lebih besar daripada apa yang dimakan sebelum itu. Benar, kita mendapat bahwa Saul menyebabkan orang-orang kelaparan, tetapi Yonatan merasa puas. Saya ingin mengambil komentar terakhir tentang sarang lebah dari Anda, Saudara Osama. Ada tanda-tanda dalam kitab suci bahwa firman adalah sarang madu. Saya ingin Anda memberitahu saya tentang kondisi orang percaya ketika dia memakan firman dan ketika dia mengabaikannya. Petrus menyemangati dan berkata, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Dan air susu yang dimaksudkan adalah firman Allah. Tak ada yang dapat membuat saya sebagai orang percaya bertumbuh dalam pengetahuan Tuhan dan bertumbuh dalam memahami hal-hal rohani kecuali adalah firman Allah. Kita membaca tentang firman Tuhan, lebih manis dari madu, lebih diinginkan dari banyaknya emas-emas murni. Sebanyak waktu yang dihabiskan orang percaya dan hamba-hamba Allah di hadapan firman Allah, semakin cerah mata mereka. Melalui firman Tuhan, kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan kitab suci berkata tentang Tuhan, "Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Dan tidak akan malu tersipu-sipu." Itu adalah firman yang sama. Kita mengambil pencerahan dari cahaya firman Allah. Dan dari terang Tuhan. Di sini pepatah menjadi kenyataan. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ya, berilah kami rahmat untuk merenungkan firman Tuhan ini. Amin, amin. Firman itu seperti madu. Jika kita mencarinya, kita akan puas. Ya. Jika kita mengabaikannya, kita akan kelaparan. Tetap dekat dengan firman ini dan Anda akan dijauhkan dari dosa. Kita akan rangkum episode ini
bersama hadirin. Apakah alasan dari seorang Saul mempersembahkan korban seorang diri di Gilgal? Alasan dia mengatakan adalah Samuel terlambat dan dia benar tentang itu. Tapi dia tidak belajar untuk menunggu. Dia juga mengatakan bahwa orang-orang mulai berhamburan darinya, juga orang Filistin dikerahkan. Inilah 3 alasan tersebut. 3 alasan tersebut. Baik, Saul adalah gambaran orang tidak percaya yang mengenakan pakaian dari orang percaya. Bagaimanakah seorang dapat yakin bahwa ia dilahirkan dari Allah? Apa saja tanda-tanda kelahiran dari Allah? Kita memahaminya dari kehidupan Paulus yang adalah Saulus dari Tarsus. Ketika dia bertemu Tuhan, dia mulai menaati Tuhan dan membaca firman Tuhan dan berdoa. Dia bersekutu dengan orang-orang percaya dan dia bersaksi untuk Tuhan dan dia siap untuk menderita bagi Tuhan. Benar. Siapakah tepatnya imam besar pada zaman Saul bin Kish? Ada masalah yang dikatakan dalam 1 Samuel pasal 14 bahwa dia adalah Ahia bin Abitub. Dan dalam pasal 21 dia adalah Ahimelek. Dalam Markus 2 bahwa dia adalah Abiatar. Tapi Ahija dan Ahimelek adalah 2 nama untuk orang yang sama karena Ahija adalah singkatan dari Ahimelek. Dan Abiatar adalah putra Ahimelek. Dan meskipun dia bukan seorang imam kepala pada waktu itu, tetapi kemudian di pasal 22 setelah Ahimelek terbunuh, dia menjadi imam kepala dan hal itu menjadi gelarnya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan diskusi di episode berikutnya. Terima kasih, para hamba Tuhan. Kita akan lanjutkan diskusi ini di episode selanjutnya. يحل الغربة غيرك ويخليها جنة يلي معاك النفس بتفرح والقلب بيتهنى مين 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 من يحل الغربة طهر قلبي غيرك وأكون أنا ما أنا وأقضي باقي الغربة في خوفك وأنا فكري في السما مين 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 من يحل الغربة فداني بدمه غيرك ذبح واشتراني أحصوك انت مع الأثمة وانا نفس الجاني مين 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 من يحل الغربة Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.